Baik, puji Tuhan, Shalom. Kabar sukacita bagi setiap kita ketika kita rindu untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat saat ini, buat kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk menikmati setiap kebaikan-Mu, setiap pujian penyembahan pada saat ini Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Engkau bertata atas setiap pujian kami. Dan kami boleh dipuaskan lewat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami hanya bagi Engkau. Hidup kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Karena kami mau hidup bagi Engkau. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Thank you Lord Jesus. Katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yes, amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Kami nyatakan Tuhan. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Selalu ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Glory, syukur, terima kasih Tuhan. Biar roh-Mu tetap ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami, memimpin kami, dan tetap tinggal di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Segala yang menimpa kami, persoalan, masalah, bencana, problem, kesulitan, tantangan, kami percaya Tuhan Engkau mampu untuk melepaskan kami, untuk memulihkan setiap kami, bahkan dari sakit penyakit, ikatan kuasa kegelapan roh-roh jahat, apapun juga. Karena kuasa-Mu Tuhan melebihi dari segala yang ada di muka bumi dan alam semesta ini. Ketika Engkau berfirman, maka semuanya terjadi. Oleh sebab itu biar setiap kami Tuhan boleh kembali mencari dan hidup di dalam firman Tuhan, sehingga Roh Kudus yang ada dalam diri kami memimpin, mendidik, mengajar kami, mengingatkan kami, membawa, menghibur, memelihara kami, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak kalah, tetapi kami akan keluar sebagai pemenang. Jika ada di antara kami Tuhan yang saat ini mengalami hal-hal yang tidak baik, kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan melalui firman ini, memberikan pencerahan supaya mereka tahu Tuhan apa yang harus diperbuatnya. Dan Kau melepaskan, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, puji Tuhan saudara. Pelajaran tentang dunia roh ini, yaitu kita sudah masuk di dalam seri ke-8, yaitu tentang 7 roh jahat. Nah, itu terdapat dalam sebuah kisah di mana Tuhan memberikan pengajaran, yaitu ketika rumah itu kosong setelah dibersihkan, tetapi tidak ada penghuni, maka setan itu kembali dengan membawa 7 temannya yang lebih jahat, sehingga orang itu menjadi tambah buruk. Artinya rumah itu adalah hidup kita yang sudah dibersihkan, percaya Tuhan, akhirnya tidak diisi firman kasih, tidak diisi Roh Kudus, tidak tinggal dalam diri kita, yang ada kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati, iri hati, perselisihan, dan sebagainya, ambisi, amarah. Itulah yang kemudian firman gak ada, yang ada cuma dosa. 7 setan akan datang, yaitu dikatakan maka dia akan membawa 7 setan yang lebih jahat daripadanya, sehingga orang itu kondisinya lebih buruk. Suatu hari ketika saya melayani seorang yang narkoba atau juga pemabuk, yang sudah akut, artinya sudah kronis, yang sudah lama sekali, tinggal di sebuah rumah bersama dengan saya. Ya, dia di kamar depan, saya di kamar belakang. Ya, kondisinya memang saat itu sedang pemulihan. Apa yang terjadi saudara? Ternyata saya melayani dia dan gangguan itu begitu banyak. Sampai dia bisa mendengar sendiri setan itu mengancam dia. Sehingga dia marah. Saya mendengar dari kamar itu. Maksudnya dari luar pintu kamar, tapi dari kamar itu dia ngamuk. Dan setan keluar. Dia bisa mengusir sendiri. Tapi kekuatannya juga saudara, kadang-kadang karena orang itu mungkin gak baca firman, gak hidup dalam firman, akhirnya juga naik turun. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita dengar firman, hidup dalam firman, terus kita giat baca firman,
iman itu akan muncul dan kita akan keluar sebagai pemenang. Tapi kalau kita timbul tenggelam, firman kita tidak suka, kita cuma ibadah, rutinitas, tidak ada apa-apa. Akhirnya setelah saya layani, dan saya katakan sudah stop, kamu tidak boleh minum atau tidak boleh apapun juga. Saya takut kalau dia malam itu, ya karena kita akan berteman semuanya. Jadi terpaksa saya tidak tidur di kamar saya, tapi saya tidur di sofa, menghadap ke kamar di mana dia tidur. Supaya dia jangan sampai keluar, jangan sampai nanti akhirnya kalah, saudara. Yang minum atau cari apapun juga. Kalau enggak, ya enggak, maksud saya seperti itu. Dia punya kekuatan untuk bertahan, saya menjaga supaya juga kekuatannya double. Ternyata waktu saya tidur di sofa dengan kepala saya, ya mata saya agak menatap ke kamarnya. Saya tidak tidur, cuma tidur-tiduran saja. Itu saya tidak tutup mata, saudara. Masih buka mata. Ternyata waktu saya buka mata ini, saya melihat kamar itu dibuka. Dan muncul seorang yang besar badannya. Ya bukan gemuk, besar. Tapi bicara gemuk, tapi bukan kekar, tapi gemuk, tapi besar, saudara. Dan pakaiannya aneh. Pakaiannya itu warna-warni. Jadi kotak merah, hijau, kuning. Dan dia datang dengan badan yang besar dan kuat begitu. Dia datang menghadap ke saya. Sambil mukanya merah sama marah begitu. Saya tenang saja. Karena saya saat itu memang bukan berarti saya pemberani. Tetapi saat itu mungkin saudara, Tuhan memberi protek sesuatu sehingga saya tidak berpikir yang aneh-aneh. Cuma hanya lihat aja gitu. Kemudian dia jalan terus menatap saya sambil menatap waktu saya tidur. Dia berdiri natap saya begitu. Setelah natap dia duduk di sofa. Ya berarti di kaki saya kan. Kan saya di kepala sini, di sini dia jalan. Dia duduk ngadep saya. Saya juga ngadep dia sambil tidur begitu. Terus dia menatap dan berkata, sambil menunjuk kamar di mana dia keluar. Dia berkata, dia milik saya. Dia berkata, maksudnya orang yang di kamar itu di mana dia keluar itu. Kamu mau apa? Dia tanya begitu sama saya. Saudara, badan saya gemetar bukan karena takut, marah maunya saudara. Saya tahan aja tangan saya mengepal gitu. Saya tetap tidur, dia menatap saya. Saya tatap terus. Dia mau apa? Katanya. Saya tatap terus. Saat itu saya juga teringat. Ini kuasa kegelapan. Saya berkata, Tuhan, ini orang lawan. Gitu. Saya tatap terus. Akhirnya dia berdiri, tidak kuat. Dia jalan balik lagi ke kamar dan tutup. Saya bukan tutup mata, saya lihat dengan buka mata, saudara. Itu artinya Tuhan tunjukkan. Kalau Tuhan gak tunjukkan, setan tuh mungkin datang kita gak tahu. Mungkin dia marah sama saya gak tahu. Tetapi Tuhan buka mata saya. Ini loh sebenarnya yang kamu hadapin. Cuma kadang-kadang kamu gak melihat. Sehingga setiap hari engkau harus berdoa dan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu. Kadang-kadang setan itu mau nyelinap, mau mengganggu, mau mengancam kita. Kalau rumah kita bisa kunci. Tapi kalau setan saudara, bagaimana? Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Dan saat itu, saya kemudian duduk, saya masuk ke kamar. Saya ajak anak itu berdoa, saudara. Dan saya tahu persis. Setelah itu saya berunding dengan istri saya. Dan teman-teman saya berdoa. Ternyata saya mengerti bahwa setan itu, yang tadi saya katakan besar itu, masuk kepada seseorang melalui minuman keras dan obat-obat narkoba. Orang yang mau minum silakan, tapi kalau dia suka mabuk dan terikat, sampai lupa istri, lupa kerja, utang, hidup gak benar, apalagi sampai narkoba, obat-obatan, percayalah saudara, bahwa itu bukan sekedar karena itu pergaulan. Tetapi itu ikatan, ada setan yang mengikat. Karena saya ditunjukkan seperti itu. Dulu saya pikir ya mabuk mungkin pelan-pelan, kebiasaan pergaulan. Kalau kita minum sekali-sekali atau apa, mungkin happy atau apa, saya tidak katakan itu benar atau salah.
Tetapi kalau orang sampai mabok-mabokan, setiap hari keluar, hidupnya seperti itu, ninggalkan anak istri, hidupnya tidak karuan, saudara, itu sudah tidak benar. Nah, itu dikuasai, diikat. Dari situ saya mengerti bahwa orang yang sudah akut, kronis, mabuk seperti itu sampai membuat rumah tangganya stres, depresi, anak istri, pekerjaannya dan sebagainya, kesehatannya. Bahkan mungkin juga dia obat-obatan narkoba membuat ayah ibunya depresi. Tujuannya setan adalah menghancurkan rumah tangga itu. Karena dia sudah memiliki, dia sudah menguasai orang yang yang dia ikat itu, saudara. Kita dulu baca firman Tuhan dulu. Lukas 11 ayat 24 sampai dengan 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu, jadi rumah itu bicara orang itu, lebih buruk daripada keadaan semula. Itu yang Yesus memberikan pengajarannya. Bahwa ini bukan tafsir, ini bukan satu ilusi, tapi Yesus memberikan satu pengajaran. Ketika seseorang bertobat, didoakan ke gereja, dibaptis, sudah bersih. Tetapi kalau di gereja dia tidak memakan firman Allah, dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, dia cuma gereja iri, hura-hura, senang, marah, sakit hati, kecewa, dendam, ambisi, maka firman tidak ada di dalam dirinya. Maka 7 roh jahat akan masuk dan dia menjadi jahat. Walaupun mungkin dia seorang pelayan Tuhan, suka fitnah, suka ngomongin, mungkin suka mencuri, suka gosip, suka berkelahi, berdebat. Saudara, ini yang Tuhan kasih beritahu kepada kita. Dan itu 7 roh jahat bisa mengikat kita macam-macam. Baik itu di dalam, saudara, di dalam hal mabuk, di dalam juga narkoba, mungkin juga kejahatan yang lain, dosa yang lain. Oleh karena itu peperangan kita, saudara, bukan hanya bicara soal fisik, tetapi bicara soal iman. Dan rohani kita harus meningkat. Karena kita tidak tahu, saudara. Mungkin teman kita, orang tua, orang yang kita cintai, bahkan mungkin diri kita sedang diserang, kita nggak tahu. Tapi kita nggak boleh paranoid. Yang penting adalah kita terus mendekat kepada Tuhan, cari sumber air hidup itu. Saya akan berdoa dulu untuk saudara. Bapa kami dalam surga, di mana-mana Tuhan, setan itu ada dan sedang mengancam, karena itu musuh daripada kerajaan surga, musuh daripada terang. Kami tidak memusuhi, tetap setan adalah musuh, karena dia pembunuh, ya pencuri, pembinasa sejak awal, yang membinasakan umat manusia. Selain menggoda, menipu kami semuanya, mengancam seperti singa yang mengaum-ngaum siap menelan orang yang dapat ditelannya. Oleh sebab itu bangunkan kami supaya kami punya iman yang teguh, tunduk kepada Allah dan melawan dan mengusirnya. Supaya kami waspada dan berjaga-jaga. Di dalam nama Yesus, supaya hati kami diisi oleh firman Allah. Supaya iman kami semakin teguh, Tuhan. Supaya rumah kami, hidup kami bukan hanya bersih, tersapu rapi, tapi ada penghuni, yaitu firman dan Tuhan sendiri dan Roh Kudus sendiri. Demi nama Yesus Kristus, biar setiap orang yang mendengar firman Allah ini sungguh-sungguh boleh hidup di dalam firman Allah dan bersama dengan Tuhan dan tetap dituntun oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya terus, saudara, saya bacakan Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Tak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan
yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi ada juga dari setan, sakit penyakit, tapi juga ada dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara, Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi perempuan-perempuan ini melayani dengan kekayaan. Ada perempuan yang kerasukan setan, kena penyakit, kena persoalan, masalah, ikatan. Termasuk Maria Magdalena yang diikat 7 roh jahat telah dilepaskan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas, tidak bisa dibatasi, tidak bisa dikalahkan dengan kuasa-kuasa di dunia ini. Sebutkan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Oleh karena itu saudara, tetaplah kita di dalam Tuhan. Baca firman. Jangan cuma bergereja, tetapi kita tidak pernah menjadi berkat. Mulut kita tidak pernah berbicara tentang nasihat, penghiburan, kekuatan, tapi kerap kali bicara hal yang tidak baik, negatif. Itu ditinggalkan semuanya. Nah, saya punya satu kisah juga, yaitu seorang tua istri pendeta. Dia tiba-tiba kena kanker payudara pada tahun 99. Ya, 99. Saat itu memang kanker sangat berbahaya. Tapi karena dia seorang rohaniawan, dia melihat iblis itu memakai garpu tusuk-tusuk payudaranya. Dan dia berdoa terus melawan terus. Tapi akhirnya diperiksa, ternyata kanker. Jadi saya tidak mengatakan semua kanker dari setan, tetapi ini satu contoh, saudara boleh melihat. Jadi bisa juga setan itu berperanan penting yang mendatangkan penyakit. Karena dikatakan Yesus mengusir setannya, orang itu sembuh. Tapi tidak semua penyakit dari setan juga, tapi juga banyak yang dari setan. Oleh karena itu mungkin saudara yang sekarang sakit, mungkin saudara yang sekarang kena kanker, tidak ada salahnya saudara untuk belajar seperti ini. Seandainya pun saudara engkau betul-betul datang sama Tuhan dan setan itu bisa keluar dari tubuh kita, penyakit kita sembuh, minimal hati kita menjadi bersih. Kenapa kita kena kanker? Mungkin kepahitan, kebencian, kekecewaan, sakit hati, dendam, tertekan, stres, mungkin iri hati, mungkin ambisi, ataupun juga kita tidak berjaga-jaga, lengah. Kita tidak jahat, tapi mungkin lengah. Sebagai pelayan Tuhan, mungkin kita santai, lengah, saudara. Tidak memakai perisai iman, ya, dan sebagainya. Nah, setelah itu ternyata ada juga seorang rohaniawan mendoakannya. Dan kemudian dia melihat bukan satu setan, tapi 2 setan. Dan akhirnya difoto dan sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana, akhirnya ketahuan kalau kankernya sudah bertumbuh di 2 tempat. Persis juga 2 setan. Padahal 2 ini orang berbeda. Akhirnya di situ ya tetap berobat, pergi ke dokter yang Kristen juga, berdoa juga. Secara ajaib 3 bulan kanker itu hilang. Sampai dokter-dokter saudara. Ini ada di rumah sakit Singapura, General Hospital, nama itu masih ada di sana. Itu pertama penyakit kanker payudara yang sembuh. Hanya cuma di kemoterapi 2 atau 3. Setelah itu enggak tahu di sinar atau diapain, sebentar saja cukup. Sampai hari ini berarti sudah 21 tahun. Orang masih tetap hidup, tetap sehat. Nah itulah kalau saya bicarakan hari ini saudara, bahwa ada sesuatu, jangan sampai rumah kita yang bersih, kemudian tidak diisi oleh firman Allah, diisi oleh hal-hal yang tidak baik. Bahkan kita lengah,
Seperti mungkin Daud, dia tidak pelayanan sehingga dia tergoda. Mungkin kita dulu suruh aktif pelayanan, sekarang kita istirahat. Pasti kita kena godaan macam-macam. Oleh karena itu, tetaplah kita di dalam tugas dan berjaga-jaga senantiasa. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya teruskan, kita pujikan satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Saudara masih teringat kisah tentang Saul yang roh Tuhan memakai dia sehingga dia begitu berani dan dipakai Tuhan luar biasa. Saul, dia dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Samuel. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Dia tidak taat. Dia sering memberontak apa kata pemimpin yaitu Samuel. Ketika Samuel berkata kepada dia sesuai dengan firman yang diberikan Samuel kepada Saul, jangan lakukan ini, dia lakukan. Karena dia takut, karena dia ingin dilihat orang lain. Berulang kali sampai akhirnya Samuel berkata, bodoh kamu. Kalau engkau taat, kerajaanmu akan tetap pada kamu. Tapi sekarang Allah telah menarik dirinya. Allah telah menolak kamu. Jadi saudara, kita harus berjaga-jaga. Seandainya hidup kita pun bukan hanya bersih, ada roh Tuhan dalam hidup kita. Kita dipakai, kita melayani. Namun perlu ketaatan itu. Jangan sampai kita memberontak, berkhianat, melawan pemimpin, melawan firman Allah, menabrak, melanggar visi yang ada. Dan kita merasa, oh aku punya pikiran sendiri, gak apa-apa kok. Seperti Saul, ini kan yang gemuk-gemuk semuanya, binatang tambun gemuk, daripada dibunuh, sebagaimana Tuhan katakan suruh musnahkan, ini yang pilih-pilih yang gemuk, yang gak bercacat, aku persembahkan kepada Tuhan. Jujur tempat itulah saudara, saat itulah Samuel marah. Karena Tuhan katakan suruh musnahkan, dia pikir pilih yang bagus, tujuannya baik untuk Tuhan, tetapi bukan persembahan yang Tuhan mau, tapi ketaatan. Banyak orang bicara tentang persembahan, tapi tidak ada ketaatan. Sehingga Tuhan selalu berkata, apakah engkau waktu di padang gurun? Aku menyuruh engkau memberikan persembahan. Tetapi yang Tuhan mau adalah hidup kita yang baik. Keadilan, ketaatan, kasih itu ada. Kita lihat dulu firman Tuhan itu dalam kitab 1 Samuel 10 ayat 10. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Kita lihat bagaimana
Saul bisa kepenuhan juga. Jadi bukan hidupnya Saul bukan berarti bersih rapi. Memang dari dulu dia seorang anak yang baik, yang menghormati orang tua, sampai Tuhan pilih. Dan dia ada roh Tuhan juga, dia kepenuhan juga. Kepenuhan seperti nabi-nabi, saudara. Tetapi apa kemudian? Ada ketidaktaatan. Kesombongan, keangkuhan, merasa bisa, suka melawan pemimpin, melanggar visi. Ya, firman Tuhan sekali kali diremehkan. Takut kehilangan orang, takut kehilangan taktanya, tidak takut kehilangan Tuhan. Itulah yang membuat Saul seperti itu. Kita lihat dulu 1 Samuel 16 ayat 14. Apa yang terjadi kepada Saul? Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang datang yang daripada Tuhan. Saudara, mungkin saudara akan tanya, kenapa roh jahat yang datang dari Tuhan? Karena saat itu iblis belum diusir dari surga. Waktu Yesus mati di kayu salib, terjadi peperangan di surga. Wahyu pasal 12. Mikael bersama dengan malaikatnya berperang dengan iblis bersama malaikatnya. Maka iblis dikalahkan dan tidak ada lagi satu tempat di surga. Iblis dijatuhkan di bumi sehingga celakalah bumi. Karena setan dengan amarahnya dia akan menghancurkan orang-orang, termasuk dia akan menyerang orang-orang yang punya kesaksian akan Yesus. Oleh sebab itu kita harus waspada dan berjaga-jaga. Sehingga pendakwa itu tidak ada lagi di surga. Itu waktu Yesus mati. Tetapi kalau kita lihat cerita daripada Ayub, perjanjian lama sebelum Yesus mati, sebelum Yesus datang ke dunia, setan itu masih bisa masuk ke surga, berjumpa dengan Allah. Dan Tuhan berkata, dari mana kamu? Aku keliling. Kamu lihat Ayub hambaku yang saleh? Iya, coba lepaskan tanganmu. Allah, aku mencobai dia, bisa enggak? Tuhan katakan silakan, asal jangan ambil nyawanya. Ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh setan. Setan boleh mungkin mengganggu kita, diizinkan untuk melatih kita. Tapi ada batasnya, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Buktinya Ayub memang dilanggar, diganggu, tapi batasnya Ayub tidak mati juga. Bahkan kemudian Ayub dimuliakan, diberkati luar biasa. Demikian juga kalau kita melihat seperti kisah daripada Saul ini, maka roh jahat yang daripada Tuhan, artinya setan itu datang, kalau gitu aku masuk ke Saul. Nah, mungkin seperti itu, silakan. Gitu loh. Tetapi mungkin ada batasan yang kita tidak tahu, saudara. Kenapa sampai setan bisa masuk kepada Saul? Karena pertama roh Allah meninggalkan dia. Kenapa? Karena tidak taat. Tapi bukan hanya itu, saudara. Sampai setan masuk itu kenapa? Karena Saul itu ada iri hati. Ada benci terhadap Daud. Karena dia lihat Daud dipuji-puji. Dia iri hati juga. Selain dia tidak taat, dia isi dengan iri hati. Kepahitan, kekecewaan. Kenapa aku ditolak? Sekarang Daud ini kok dipilih? Saudara. Ada kebencian. Ada keinginan untuk membunuh. Apa yang dipilih Allah. Manusia mereka-rekanya untuk membunuh tidak bisa. Seperti Yusuf. Manusia boleh mereka-reka untuk berbuat jahat pada dia. Tapi Allah merubahnya menjadi baik. Jangan takut dengan orang yang mereka-reka untuk kita, supaya kita jatuh, supaya kita hancur. Selama Allah melindungi kita, tidak mungkin kita akan dikalahkan. Oleh karena itu saudara, maka roh setan, roh jahat yang daripada Tuhan bukan Tuhan kirim, saudara. Dia datang dan kondisi Saul tidak baik. Saya memberikan satu kesaksian. Ketika suatu hari saya ke Amerika, dari Los Angeles naik mobil ke San Francisco, saya berjumpa dengan seorang pendeta dan kita di tempat kopi, omong-omong, saya membawa buku-buku saya. Ternyata pendeta itu masih muda juga. Saat itu tahun 2003 atau 2002, saya lupa saudara. Jadi saat itu kita bincang-bincang, ternyata dia bercerita begini. Pak pendeta, dia ngomong sama saya seorang pelayan Tuhan, saya pendeta juga.
Suatu hari udara sejuk, karena itu bukan musim dingin. Saya tidur-tiduran di kamar, saya buka jendela saya. Udaranya sejuk, enak. Saya tidur-tiduran. Tiba-tiba waktu tidur-tiduran, saya melihat ada sebuah roh dari langit itu cepat sekali. Saya lihat masuk ke jendela saya, roh itu, dan kemudian nabrak ke perut saya. Waktu nabrak saya sakit. Saya tidak tahu dia kok bisa lihat roh itu bentuknya apa. Kenapa seperti itu? Pasti dia lihat sesuatu seperti putih atau apa, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti Tuhan yang tunjukkan dia ini sebuah roh, pengertian hikmat. Sehingga dia ngomong itu. Karena roh kan kita tidak bisa lihat, tapi Tuhan bisa seperti apa awan atau apa jalan, saudara. Seperti kalau kita melihat, Yesus katakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti bintang yang jatuh. Mungkin seperti itu, saudara. Jadi dia lihat seperti itu, dia tabrak perutnya. Kok seperti itu? Iya, terus kamu gak doa? Enggak. Ya saya pikir gak apa-apa. Waktu itu, kemudian 3 bulan kemudian perutku saya kok sakit, Pak Pendeta. Ya saya periksa dokter. Ternyata Pak Pendeta, saya kena kanker pankreas di perut saya. Apakah saya sekarang sudah berobat? Apakah ini akibat saya lihat? Saya katakan iya. Sebenarnya waktu kamu lihat, kamu sudah ditunjukkan. Seharusnya kamu berdoa melawannya. Gitu. Iya, saya cuma berdoa, saya pikir biasa. Nah di sini saudara, kerap kali kalau kita tidak tahu dunia roh, berbahaya. Tetapi jangan sampai saudara menyelidiki dunia roh yang berkelebihan. Dukun, santet, mantra. Kita itu tidak akan mempan lah kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Karena dikatakan Israel tidak mempan dengan mantra dan santet. Kalau kita hidup di dalam Tuhan. Jadi gak usah kita panggil orang mantan dukun, orang yang ahli santet, terus kita dengar kesaksian membuat kita menjadi ciut, gak perlu. Setan memang punya kuasa, tapi bukan maha kuasa. Dari sini saudara, kita harus hati-hati. Jangan mempelajari mana setan, di mana tempatnya. Kalau nyerang bagaimana gak perlu. Yang penting cari Tuhan, doa dan berjaga-jaga. Kalau kita ditunjukkan sesuatu, ingat itu, berdoa minta hikmat. Dan kita mesti lawan dengan iman kita, hidup dengan Tuhan. Saya ajak saudara untuk kita berdoa dulu. Kami berdoa mungkin untuk saudara-saudara kami saat ini, yang pernah mengalami atau sekarang saat ini mengalami. Mungkin ada teman saudara yang ngalamin. Berikan hikmat ketika kami punya visi. Berikan kekuatan ketika kami lemah Tuhan. Supaya kami tidak mencari-cari tentang kuasa kejahat, roh jahat. Kami tidak berusaha Tuhan untuk ingin mengetahui. Tapi kami ingin lebih mengetahui tentang kebenaran firman Allah. Kami ingin lebih mengetahui roh Tuhan dan firman Allah dalam hidup kami. Suatu saat Kau akan memberikan kepada kami satu visi. Beri hikmat kepada kami. Untuk apa visi itu? Supaya kami bisa Tuhan hidup sebagaimana Tuhan mau. Tuhan memberkati setiap kami. Jika ada teman kami saat ini, saudara kami yang mungkin sakit, mungkin mengalami hal yang sama, mungkin kanker, mungkin penyakit yang lainnya, mungkin mabuk-mabukan, atau narkoba, atau penyakit yang lain dari 7 roh jahat dan lainnya. Demi nama Yesus Kristus, kami patahkan, kami usir keluar dalam nama Yesus Kristus. Biar bertumbuh imannya, dan mencari firman Allah, hidup bersama Yesus, disucikan, dikuduskan, dan hidupnya dipenuhi. Dan roh jahat boleh keluar dalam nama Yesus, menjadi pulih, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita lihat terus firman Tuhan. Yaitu di dalam firman Allah. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya kalau Yesus berkata sembuh, Yesus berkata pulih, Yesus berkata lepas, bebas, kita akan bebas. Jadi kita harus cari Yesus, saudara. Kalau mama ada seseorang ngundang tokoh-tokoh dari mantan ilmu hitam, jangan terlalu digubrislah. Lebih baik cari yang firman Tuhan supaya kita lebih dekat. Kita boleh tahu tapi jangan berkelebihan. Tidak bagus itu. Yang penting kita mendekat Yesus terus. Karena dia memberikan visi.
Saya juga pernah tahun berapa itu? 7-8 tahun sekitar seperti itu, saudara. Saya santai-santai, tiba-tiba ada kata-kata begini pada malam hari. Frankie, kamu akan kena keropos tulang. Saudara, cukup kata itu. Saya bangun, saya berdoa. Saya baca penyebab keropos tulang dan bagaimana mencegahnya. Akhirnya saya berusaha untuk melakukan pencegahan. Apa yang tidak boleh dimakan, tidak boleh kita lakukan. Dan apa yang harus saya lakukan, saya lakukan. Saya pergi ke dokter teman saya. Saya bilang saya mau check up apa, termasuk pengoperasian tulang. Ada saja kamu ini. Mana ada pendeta seperti itu? Loh, saya seperti ini loh, dikasih suara ini. Dia heran. Setahu saya orang Kristen ya Kristen lah, gak ada yang aneh-aneh. Loh, kalau kita percaya dunia gelap aneh-aneh, kita tahu di Tuhan tuh jauh lebih hebat. Cuma jangan cari yang aneh-aneh. Kadang-kadang Tuhan kasih ya kita terima. Kita uji saja rohnya itu. Dia terkejut. Walaupun dia Kristen tapi bukan biasa seperti ini. Tapi ada orang yang berkelebihan dikit-dikit pakai penglihatan, itu juga berbahaya, saudara. Akhirnya saya dicek semua. Hasilnya sore sudah dikatakan sudah warnanya kuning kalau tidak salah. Jadi sudah mulai pengeroposan. Ya, saya tidak boleh makan ini, tidak lakukan ini, saya mesti lakukan ini. Saya jaga benar-benar. Sampai 3-4 tahun, 5 tahun saya periksa, sudah pulih. Sebenarnya Tuhan itu memperhatikan kita. Hanya kita ini yang tidak pernah, saudara, cari Tuhan. Kalau kita baca firman Allah, pasti firman itu selalu menasihati kita. Khotbah-khotbah menasihati. Di tengah-tengah khotbah itu pasti juga ada suara Tuhan. Walaupun mungkin khotbah itu seorang tua yang kurang enak, saudara mesti tangkap itu. Oleh karena itu saudara, jangan meremehkan khotbah-khotbah itu. Tangkap, jangan tidur. Saya khawatir nanti saudara tidur seperti orang di San Francisco itu loh saudara. Karena orang tidur, pernah itu Rasul waktu khotbah, Paulus orangnya tidur jatuh mati. Itu ada Paulus, dia bisa dibangkitkan. Nah sekarang Paulus gak ada, belum tentu juga dibangkitkan. Satu firman lagi, yaitu Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Jadi kita telah disucikan, dikuduskan, tinggallah di dalam Tuhan. Itu intinya, jangan keluar saudara. Bagaimana Yesus berjalan melewati Danau Galilea. Sebelumnya dia kena taufan sampai dia meneduhkannya. Ternyata dia pergi ke Gerasa. Sampai di Gerasa dia melihat orang yang kerasukan setan, dirantai, diikat, saudara, semuanya tidak bisa menahan dia. Ketika setan itu, orang itu melihat Yesus, dia mulai berlutut. Dan dia berkata, Yesus, waktuku belum tiba. Artinya setan ini belum waktunya dimasukkan neraka. Masih berkeliaran di bumi ya, untuk mengganggu dan sebagainya. Ya kita dilatih perang lah sama Tuhan itu. Akhirnya Yesus katakan, siapa kamu, namamu? Dia katakan Legion, karena aku banyak. Dan dia memohon supaya jangan diusir tempat lain, tetapi dia minta supaya pergi ke babi-babi. Maka Tuhan katakan, sila, pergilah. Maka dia pergi ke babi-babi, maka ribuan babi, ya sekitar 2000 babi itu seperti gila. Masuk ke jurang tempat air dan mati saudara. 2000 babi bisa mati. Tapi ini setan ini masuk di satu orang loh. Padahal dia pergi ke 2000 babi bisa gila. Dari sini kita kalau melihat setan itu saudara memang setan. Yang bisa masuk ke tubuh kita itu sebenarnya hanya roh Allah, firman atau Allah sendiri. Malaikat pun tidak boleh masuk ke tubuh kita. Oleh sebab itu karena setan itu memberontak dan dia melanggar, setan itu bisa masuk ke tubuh kita, saudara. Itu salah satu yang kita lihat disebut setan itu begitu, dia melanggar. Oleh karena itu tubuh kita ini milik Tuhan. Jangan sampai saudara setan itu mengambil alih, karena dia bisa mengambil alih. Ini satu contoh yang perlu kita pertimbangkan sehingga hidup kita harus diisi oleh firman Allah.
Tapi saya yakin Tuhan akan menolong kita karena kuasanya tidak terbatas. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana engkau berjalan menuju ke Gerasa, demikian saat ini firman-Mu sedang berjalan menuju kami. Engkau ingin melepaskan kami dari kuasa setan, sakit penyakit, roh-roh jahat. Tuhan, buatlah supaya kami dipulihkan, dibebaskan dari ikatan dosa. Kami dimerdekakan dan kami dipulihkan, dibebaskan. Karena Engkau Tuhan Maha Kuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in Spirit. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan dan persembahan umat-Mu, mereka yang aktif melayani, mereka yang jemaat. Tuhan, mereka juga yang mendoakan gereja, kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, kesehatan mereka, iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Tuhan memberkati, kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Dan dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, dan dia akan datang menjemput kita dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian bersama-sama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.